Begini trik Patrick Kluivert agar pemain naturalisasi secepatnya gabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert punya trik tersendiri agar pemain naturalisasi segera bergabung ke skuad Garuda. Belakangan ini santer terdengar pria asal Belanda itu menyodorkan beberapa pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Coach Patrick bahkan memohon langsung kepada PSSI agar proses naturalisasi ini dipercepat sehingga nama-nama yang disodorkan bisa segera berseragam timnas Indonesia. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat dan segera berganti kewarganegaraan, ucap Patrick di Liputan 6. Saya akan berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI apabila proses ini bisa dipercepat, imbuhnya. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga menargetkan proses naturalisasi bisa rampung sebelum Maret mendatang. Harapannya, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan sedang digodok PSSI dan Menpora agar bisa rampung sebelum Maret, ditulis Arya melalui Instagram pribadinya. Insya Allah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia, Maret mendatang. Target Ketum PSSI para pemain naturalisasi bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Apabila para pemain keturunan tersebut bisa bergabung di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang saat ini dihuni banyak pemain potensial. Patrick Kluivert buka peluang Cyrus Margono untuk gabung ke timnas Indonesia. Nasib Cyrus Margono di era Shin Tae-yong terabaikan dari skuad Garuda Indonesia. Cyrus merupakan kiper berusia 22 tahun yang belum dapat kesempatan bermain untuk timnas Indonesia saat era kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, saat ini peluangnya untuk bermain di skuad Garuda cukup besar. Karena era pelatih Patrick Kluivert, nama Cyrus Margono kemungkinan bisa dipanggil untuk menjadi pelapis Martin Paes. Dan di era Patrick bisa saja Cyrus Margono diberikan kesempatan untuk tampil bersama timnas Indonesia. Tapi saat ini Cyrus Margono sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, sejak kontraknya habis di klub Panathinaikos B, akan semakin sulit juga untuk dirinya menunjukkan kualitasnya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas, saat ini lebih mengedepankan sosok pemain yang memiliki jam terbang tinggi di klub, dan persaingan ketat di posisi kiper skuad Garuda membuat peluangnya untuk dipanggil semakin sulit. Karena Indonesia sudah mempunyai Martin Paes yang selalu diandalkan di bawah Mister Gawang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Cyrus dipanggil oleh Patrick Kluivert. Rumor itu muncul di media sosial. Akun Instagram @goalpost_Asia mengabarkan isu Rizky Ridho dengan sejumlah klub termasuk dengan Como 1907. Como 1907 bermain di Serie A musim ini. Klub tersebut dimiliki oleh keluarga Hartono melalui Saint Entertainment Ltd. Belakangan ini, Ridho juga dikaitkan dengan Como dari Serie A. Namun, menurut sumber terpercaya, rumor transfer ini belum berkembang menjadi pembicaraan yang serius. Selain itu, kontrak Ridho masih berlaku hingga 2026, tulis goalpost_Asia. Selain Como, Rizky Ridho sebelumnya juga dikaitkan dengan klub Jepang dan Korea Selatan. Tahun lalu, dia dikabarkan sempat terhubung dengan FC Tokyo di J-League. Namun, beberapa penggemar, dengan mengacu pada kasus seperti Justin Hubner, berpendapat bahwa Ridho sebaiknya tidak pindah kecuali jika waktu bermainnya terjamin. Menurut informasi eksklusif dari Goalpost, meskipun tidak dipublikasikan secara luas, Gimpo FC dari Kalik 2 secara aktif mengejar Ridho untuk mengisi kebutuhan mereka di posisi bek tengah. Mereka telah melakukan negosiasi serius dan bahkan mencoba menyesuaikan ekspektasi gajinya, tetapi pembicaraan tersebut akhirnya gagal. Tulis goalpost_Asia. Rizky Ridho sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juni 2026. Jika klub-klub lain menginginkan jasa Rizky Ridho, maka mereka harus membayar biaya transfer. Melansir dari Transfermarkt, bursa transfer musim dingin akan berakhir pada 27 Maret 2025. Sementara bursa transfer musim dingin liga-liga Eropa seperti Italia, Inggris, Spanyol, Belgia tutup pada 3 Februari 2025. Rizky Ridho sepanjang karirnya sejauh ini belum pernah bermain abroad. Pemain 23 tahun itu sebelumnya hanya membela Persebaya sebelum memperkuat Persija. Rizky Ridho sejauh ini adalah pemain lokal yang mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Ia tampil baik di lini bertahan bersama Jay Itzes. Pemain kelahiran Surabaya itu sudah mencatatkan 42 caps timnas Indonesia. Sebagai bek tengah tangguh di timnas Indonesia, banyak dorongan untuk Rizky Ridho bermain abroad. Bahkan beberapa waktu lalu, bek timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen yakni Kevin Dix menilai Rizky Ridho layak bermain di luar negeri.
Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi red_football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Daniel Hodoeki. Daniel Hodoeki merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Daniel Ho ternyata memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Jadi, pemain yang bermain di Bundesliga ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Daniel Ho merupakan seorang pemain kelahiran 30 Juni 1998. Daniel Ho juga pernah bermain untuk Belanda U21. Dengan harga 295,49 miliar, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta tertinggi Liga Jerman. Klub tersebut adalah Union Berlin. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Daniel Ho dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera, bahkan bisa jadi pemain inti. Daniel Hodoeki dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Daniel Hodoeki. Jika di masa depan nanti Daniel Hodoeki menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Irfan Bahdim tidak masuk ke dalam calon asisten pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan sampai saat ini ia tidak pernah melihat bahwa Irfan Bahdim jadi calon kuat asisten pelatih tim Merah Putih. Sebelumnya ada kabar di media sosial yang menyebutkan Irfan Bahdim masuk ke dalam calon asisten pelatih timnas Indonesia. Irfan Bahdim kabarnya akan ditemani oleh Rafael Maitimo yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Saya tidak pernah dengar nama itu, kata Erick Thohir. Saya punya hubungan baik sama Irfan Bahdim. Cuma memang saya belum dengar nama itu, lanjutnya. Lanjut Erick Thohir, proses pengumuman asisten pelatih timnas Indonesia masih belum bisa diinformasikan. PSSI sedang mencari sosok yang tepat untuk bertugas bersama Patrick Kluivert. PSSI sudah mempunyai 10 daftar calon asisten pelatih lokal yang nantinya bertugas di timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI tidak bisa menyebutkan namanya. Nanti dari tim kepelatihan Patrick Kluivert akan membuka siapa yang berminat untuk masuk. Mungkin pekan depan akan kami umumkan siapa saja nama-namanya. Nanti kami pilih 10 pelatih dan diseleksi sendiri oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert, ucap Erick Thohir. Kevin Dix adalah satu di antara pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia sudah mencatatkan debut di timnas Indonesia kala berhadapan dengan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Kevin Dix menjadi starter di laga tersebut dan ditarik keluar pada menit ke-41 lantaran cedera. Meski apes di timnas Indonesia, Kevin Dix cukup mujur di klubnya, FC Copenhagen. Seperti di musim ini, Kevin Dix adalah satu di antara pemain yang menjadi andalan FC Copenhagen untuk semua kompetisi. Ia telah mengemas 32 laga atau 2.712 menit bermain bagi FC Copenhagen di semua kompetisi musim 2024-2025 dengan koleksi 9 gol dan 3 assist. Di tengah sosoknya yang menjadi andalan di FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi buruan tim-tim raksasa Eropa. Satu di antara klub yang tertarik mendatangkan Kevin Dix adalah Borussia Mönchengladbach, tim kasta teratas Liga Jerman, Bundesliga. Selain Borussia Mönchengladbach, ada klub Bundesliga lain yang tertarik memboyong Kevin Dix, yakni Wolfsburg. Media asing asal Belanda, Voetbalpremeur menyebutkan bahwa ada klub Liga Inggris dan MLS yang juga mengincar Kevin Dix. Ketertarikan yang konkret terutama datang dari Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg ingin menarik pemain asal Belanda itu pada musim dingin ini, tulis media tersebut. Akan tetapi, tak diketahui nama klub Liga Inggris dan MLS yang mengincar bek berusia 28 tahun tersebut. Sumber-sumber melaporkan hal ini kepada Voetbalpremeur.
Selain itu, klub-klub dari Turki, Inggris dan MLS Amerika Serikat juga tertarik dengan mantan bek Feyenoord, yang kontraknya akan berakhir di Denmark, tulis laporan Voetbal Premier, sambung Voetbal Premier. Meski demikian, Borussia Mönchengladbach yang paling tertarik mendatangkan Kevin Dix. Sebab, sudah sejak lama Borussia Mönchengladbach mengincar ex-pemain timnas U21 Belanda tersebut. Borussia Mönchengladbach sudah mengincar Dix sejak lama. Musim panas lalu, Bild Jerman dan beberapa media lainnya telah melaporkan bahwa Dix hampir saja pindah, namun hal itu tidak terwujud saat itu, tulis Voetbal Premier. Patrick Kluivert temukan penyerang monster gol Indonesia yang berkarier di Eropa. Lini serang atau striker masih menjadi sorotan pelatih baru timnas Indonesia untuk menemukan formula terbaik di setiap pertandingan. Patrick Kluivert lewat Alex Pastoor mengakui kalau dirinya menyoroti dengan penampilan para striker timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, mereka harus evaluasi diri dengan baik, ujar Patrick. Melihat kurang gregetnya lini serang timnas Indonesia, pelatih asal Belanda itu bahkan mengaku ingin mencari juru gedor baru. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan, striker, yang lain, jelas Patrick Kluivert. Pelatih berusia 49 tahun itu memberikan sinyal kuat akan mencari kembali para pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Patrick berpendapat bila skuad Garuda saat ini butuh kedalaman skuad yang lebih bagus, apalagi timnas Indonesia mengusung mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Memang jika ada pemain berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, naturalisasi, jelanjut Patrick. Kita sudah ada nama-nama tersebut, namun kita perlu meyakinkan sang pemain agar mau memperkuat timnas Indonesia, tutupnya. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastoor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
Angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia selain Ula Romeni, ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erik dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erik di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya, yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Ula Romeni karena sudah bertemu dengan Ketum PSSI. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Ula Romeni yang sedang diproses, kata Erick. Jairo kan belum salaman, jadi ya tunggu saja, kita akan tambah sebanyak-banyaknya kok, lanjutnya. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengklarifikasi terkait kabar Mitchell Bakker yang akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Mitchell Bakker disebut-sebut jadi salah satu pemain yang akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Hal ini berawal dari ucapan Dito Aryo Tejo yang diwawancara awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025. Sebenarnya Dito Aryo Tejo hanya menyebut nama Ula Romeni dan Jairo Riedewald, namun ketika wartawan menanyakan apakah juga Mitchell Bakker, ia mengiyakan. Yang lagi proses itu ada Ula Romeni, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi nah itu, Mitchell Bakker, kata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. Pada hari selanjutnya, Dito Aryo Tejo mengklarifikasi maksudnya. Ia menyatakan Mitchell Bakker tidak benar diproses naturalisasi. Saat ini, PSSI fokus penyelesaian 2 nama yang diproses naturalisasi yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Sementara, PSSI masih mencari satu opsi lagi nama untuk diproses naturalisasi. Hal ini diklarifikasi di kolom komentar postingan Instagram terbaru Dito Aryo Tejo saat berlatih jet ski pada Rabu, 15 Januari 2025. Tidak benar, Mitchell Bakker telah diproses naturalisasi. Tulisnya. Kita fokus Ula, Romeni, dan Jairo Riedewald. Dan mencari opsi satu lagi, tambahnya. Menpora sebelumnya sudah bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Menurut Dito, Patrick Kluivert saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang ia punya. Saat ini dia sedang menganalisis dan memaksimalkan bagaimana para pemain nasional menjadi jantung timnas Indonesia, kata Dito. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat juga, tambahnya. Dito optimis hadirnya wajah baru di timnas Indonesia akan membawa perubahan. Dia yakin Patrick dan timnya bisa mengantarkan skuad Garuda semakin berprestasi. Apalagi, pelatih berusia 48 tahun ini mendapatkan sambutan positif dari pemain timnas dan siap membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi mereka sangat semangat bagaimana memaksimalkan scouting dan pembinaan atlet nasional, kata Dito. Mereka juga semalam sudah makan malam dengan 5 pemain, dan suasananya sangat kekeluargaan. Saya rasa dari kami berdiskusi dengan Patrick dan Denny, aura dan optimismenya sangat positif. Semoga bisa membawa progres yang lebih baik untuk timnas kita, tutupnya. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026,
Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi Timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin Timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert. Bikin heboh media Australia, pemain keturunan Grade A ini segera gabung Timnas Indonesia. Terdapat satu pemain Grade A yang kini bermain di Liga 1 Prancis, yang membuat media Australia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Media Australia, Sydney Morning Sport dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert kemungkinan akan gencar mencari pemain-pemain keturunan berbakat untuk dinaturalisasi. Program naturalisasi ini terbukti sukses dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia. Tak heran jika kini Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai di level Asia. Lantas siapakah pemain naturalisasi yang membuat heboh media Australia tersebut? Dan kini rumornya pemain keturunan Indonesia tersebut memiliki peluang untuk membela Timnas Indonesia. Progres naturalisasi pemain memang membuat negara lain khawatir karena terbukti berhasil membuat Timnas Indonesia meningkatkan kekuatannya. Antara pemain berstatus keturunan yang kini menjadi tonggak tim Garuda ialah Jai Idzes, Maes Hilgers dan lain-lain, ditulis Sydney seperti dilansir ARP Sport. Sydney juga menyoroti satu nama yang diduga akan menjadi incaran Timnas Indonesia. Dugaan media Australia tersebut merupakan respon dari pernyataan Dito Aryo Tejo soal pemain Grade A yang dikabarkan akan membela Timnas Indonesia. Menpora Indonesia mengklaim pemain Grade A akan memperkuat tim Garuda. Ada 3 pemain yang disebut, namun ada satu yang jadi sorotan, tulis media Australia. Satu nama yang berpotensi mewakili Timnas Indonesia sebagai pemain keturunan, Mitchell Baker, ditulis media Australia Sydney Morning Sport. Media Australia yakin Mitchell Baker bisa menjadi aset jangka panjang untuk Timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Baker bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, ditulis Sydney. Namun jika itu terjadi maka, Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara, tegas Sydney. Pesan khusus Patrick Kluivert untuk pemerintah Indonesia usai melihat kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hal ini disampaikan Patrick Kluivert saat menyambangi SUGBK pada Senin, 13 Januari 2025, sekaligus melihat kesiapan fasilitas stadion. Gelora Bung Karno akan menjadi markas Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Salah satu perhatian khusus Patrick Kluivert terhadap stadion berkapasitas 70.000 penonton ini adalah kondisi rumputnya. Meski sudah dilakukan perbaikan, rumput SUGBK tercatat beberapa kali mendapat sorotan, terutama setelah laga melawan Argentina. Dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada Maret 2023 lalu, sejak saat itu kondisi rumput SUGBK tidak lagi sama. Patrick Kluivert pun merasakannya, hingga ia menyampaikan pesan khusus untuk pemerintah Indonesia perihal rumput SUGBK.
Hal ini diungkap Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, yang turut menemani Kluivert memantau kondisi stadion. Yang secara kebetulan dalam peninjauan tersebut memang rumput stadion terbesar di Indonesia ini sedang dalam perawatan. Perawatan yang dilakukan untuk persiapan laga Timnas Indonesia menghadapi Bahrain yang digelar pada Maret 2025 mendatang. Melalui Dito Aryo Tejo, Kluivert berharap rumput SUGBK berada dalam keadaan yang benar-benar baik ketika dipakai Timnas bertanding. Meski singkat, pesan khusus itu memiliki arti yang cukup dalam, guna memastikan anak asuhnya bertanding tanpa masalah. Beliau menyampaikan secara keseluruhan stadion SUGBK sangat bagus dan sangat baik, kata Dito Aryo Tejo. Tetapi tadi beliau melihat kebetulan ada perawatan rumput. Beliau fokus intinya bagaimana rumput SUGBK harus baik. Guna memastikan itu, selanjutnya Menpora Dito akan menemui Menteri Sekretaris Negara selaku pengelola SUGBK. Pertemuan itu untuk memastikan proses perawatan rumput SUGBK berada dalam kawalan yang serius, mengingat pentingnya situasi. Pastinya kita akan mengontrol bagaimana persiapan SUGBK. Hari ini, 13/1, saya akan bertemu Mensesnek selaku yang menangani GBK. Pastinya kita selalu mengingatkan GBK bagaimana perawatan rumput sangat penting, pungkas Dito Aryo Tejo. Selain digunakan untuk menjamu Bahrain, SUGBK juga akan dipakai Timnas Indonesia menjamu Cina pada Juni mendatang. Dua pertandingan sisa di kandang ini sangat penting untuk peluang Timnas Indonesia dalam mencapai Piala Dunia 2026. Jika dua pertandingan kandang disapu bersih dengan kemenangan, maka bukan tak mungkin Indonesia mampu lolos. Menarik dinantikan kejutan apa yang diberikan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia saat ini.